Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Zani dari kelas 11. Di sini saya ingin menjelaskan materi bab 5 tentang meneladani peran ulama dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Langsung saja masuk ke video. Yang pertama ada teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada teori Gujarat yang pertama. Teori ini masuk lewat Gujarat, India pada abad ke-13. Teori ini dinilai lemah karena mazhab di Gujarat, India itu berbeda dengan mazhab di Samudra Pasai. Kedua, ada teori Mekah. Islam sudah masuk atau datang sejak abad ke-7 oleh para saudagar Arab. Samudra Pasai hanya bukti perkembangan Islam, bukan awal masuknya Islam atau awal kedatangan Islam. 3. Teori Persia mengatakan bahwa Islam itu dari Persia karena adanya kecocokan budaya, namun dinilai lemah karena mazhabnya tidak sesuai atau tidak cocok dengan mazhab di Indonesia. 4. Teori Cina mengaitkan bahwa tokoh-tokoh awal Islam itu keturunan Cina, dinilai lemah karena pencinaan nama adalah kebiasaan umum dalam sejarah Cina. 5. Teori Maritim mengatakan bahwa Islam berkembang melalui jalur perdagangan laut pada abad ke-7 sehingga terus berkembang hingga ke Nusantara, seluruh Nusantara. 2. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Seiring berkembangnya Islam di Indonesia, banyak raja-raja yang memilih untuk memasuk Islam. Dengan itu banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di beberapa wilayah. Dengan begitu istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan juga raja menjadi sultan. Salah satu motif raja memeluk Islam karena ingin mempertahankan kekuasaannya. Sebagian rakyatnya itu sudah memeluk Islam karena rakyat berpikir bahwa masuk Islam itu lebih mudah tanpa memandang kasta. 3. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 sampai 1297. Beliau memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail di Mekah. 2. Sultan Ahmad pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi, beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh wilayah hingga Samudra Pasai. Selanjutnya yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1538 sampai 1571 Masehi, beliau berperan keras menyebarkan ajaran Islam di sekitar wilayah Aceh. 4. Wali Songo. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, dan pernikahan untuk menjadikan atau menyebarkan ajaran Islam di wilayah-wilayah tertentu. 5. Sultan Alauddin. Beliau adalah raja di suatu daerah yang memeluk Islam. Kemudian secara bertahap rakyat di sana mulai masuk Islam karena pengaruhnya. 6. Datu Tunggang Parangan. Berkat dakwah Datu Tunggang Parangan, akhirnya putra Aji Mahkota memeluk Islam disertai dengan keluarga kerajaan dan rakyat Kutai Kartanegara. 7. Sultan Zainal Abidin. Setelah dinobatkan menjadi seorang raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara hingga kerajaan Ternate menjadi Kesultanan Ternate. 4. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. 1. Hidup sederhana. Para ulama penyebar agama Islam hidup sederhana meskipun hartanya melimpah. Sebagian harta tersebut digunakan untuk disedekahkan. Kemudian sebelumnya itu mereka mengambil untuk kebutuhan pokok mereka. 2. Gigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan menyebarkan Islam di Indonesia, mereka diperlukan kegigihan yang kuat. Ulama penyebar agama Islam di Indonesia menunjukkan sifat kegigihannya dalam menyebarkan Islam dengan rasa sabarnya. 3. Menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Para ulama melakukan penyesuaian ajaran Islam dengan tradisi lokal tanpa menghilangkan adat yang ada di sana. 4. Produktif berkarya. Karya-karya yang telah dibuat merupakan wujud kepedulian para ulama dalam menyelamatkan generasi penerus agar tetap terjaga akidahnya dari pengaruh ajaran sesat. 5. Sabar. Ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama penyebar Islam di Indonesia berhasil melalui dengan kesabarannya. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tingkat keimanannya. 6. Menghargai perbedaan. Islam secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Semua orang bebas memilih agamanya dan kepercayaannya masing-masing. 7. Berdakwah secara damai. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai.
Itu tadi adalah penyampaian materi dari saya tentang bab 5 meneladani peran ulama dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Semoga dari video dan materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat berguna, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.